Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Pemirsa Waisal TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Aminullah di dalam program acara yaitu Kajian Islam Pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita telah masuk ke bab ke-6 yaitu mengenai takwa. Pemirsa juga dapat menyaksikan Waisal TV melalui web streaming kami di www.waisalonline.tv. Dan juga alhamdulillah kita telah hadir narasumber kita yaitu Al-Ustaz Dr. Muslih Abdul Karim MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah senang sekali. Mudah-mudahan diberkahi semuanya oleh Allah. Iya. Ya, pemirsa, di segmen ini pemirsa juga dapat bertanya melalui pesan singkat ataupun via telepon di 0822 1111 1332. Kami juga sangat menantikan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sesuai dengan tema kita kali ini yaitu mengenai takwa. Dan langsung saja pemirsa, Ustaz Dr. Muslih Abdul Karim MA akan menjelaskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada yang masuk ke bab ke-6 mengenai takwa. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi surga sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, yaitu kita bersama-sama di depan layar kaca untuk menikmati hidangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji bab yang ke-6 yaitu bab at-taqwa. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab takwa ini menyebutkan dan menukil beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bertakwa. Apa itu takwa? Kita sering mendengarkan dari para ulama, mendengarkan dari para ustadz yang memberikan definisi tentang takwa. Takwa dengan ringkas gampang sekali. Mudah-mudahan semua pemirsa nanti akan bisa mengerti tentang takwa yang diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa ialah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Subhanallah, ringkas sekali. Ringkas sekali tentang takwa. Kemudian dijabarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, at-taqwa ada 4 poin. Al-amalu bitanzil, al-khawfu minal jalil, war-ridha bil qalil, wal istidad liyaumir rahil. Masya Allah, ini indah sekali definisi takwa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. At-taqwa adalah al-amalu bitanzil, kita belajar dan mengamalkan at-tanzil, maksudnya adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Dari mulai awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita belajar kemudian kita amalkan, itulah namanya at-taqwa, al-amalu bit-tanzil. Yang kedua, al-khawfu minal jalil, kita takutnya kepada Allah, bukan takut kepada manusia.
Sering kita berdoa mudah-mudahan seluruh pemirsa diberikan rezeki yang halal, yang berkah ya. Mudah-mudahan semua pemirsa diberikan kendaraan yang bagus. Tapi bukan masalah kendaraannya. Bagaimana kalau kita di jalan raya nggak ada polisi? Di jalan raya nggak ada polisi, ternyata kita menjadi orang yang taat. Menjadi orang yang ingin berusaha bermanfaat untuk orang lain, tidak mengganggu orang lain. Mengapa? Karena bukan takut kepada polisi, tapi al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, pemberian Allah berupa harta, berupa rezeki, ini semuanya tolong diterima dengan senang hati. Ar-ridha bil qalil. Harta itu sebanyak apapun, seandainya ada orang sebulannya mendapatkan 10 miliar, itu dikatakan oleh Allah al-qalil. Bagaimana kalau rezekinya itu hanya 500 ribu, padahal keluarganya anaknya 5 pamannya, itu dikatakan oleh Allah al-qalil. Ridho al-qalil, tapi tolong ridho, senang dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, tolong semuanya kita terima. Oleh karena itu semuanya para pemirsa, rezeki yang Allah berikan kepada kita tolong diterima dengan senang hati. Itu namanya qanaah, orang yang menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-istidad li yaumir rahil, yaitu dia persiapan untuk hari pemberangkatan kemana? Ke alam kubur. Semua kita akan meninggal dunia, kita persiapkan. Inilah definisi takwa menurut Imam Ali. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kamu semuanya. Ini diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa semampu kita. Artinya apa? Harus berusaha dengan maksimal. Subhanallah, kita tidak main-main dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, untuk sholat 5 waktu. Fattaqullaha mastata'tum, kita sholat dengan penuh, kita cukupi syarat rukunnya, kemudian sholat mengerti artinya dengan penuh kekhusyuan. Itulah takwa yang menurut kemampuan kita. Begitu juga kalau ada larangan, fattaqullaha mastata'tum, ada larangan Allah, berusaha kita meninggalkannya. Itu namanya takwa menurut kemampuan kita, bukan seenak kita, tapi berusaha maksimal, baik untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Itu namanya takwa yang menurut kemampuan kita. Kita ambil satu lagi, subhanallah, ayat yang luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita banyak problem, banyak permasalahan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, seluruh permasalahan kita akan diberikan jalan keluar. Apapun permasalahannya. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah jodoh barangkali, subhanallah. Kalau dia bertakwa kepada Allah, akan segera diberikan rezeki, diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi semuanya problem banyak sekali, tapi kata Allah Subhanahu wa taala kuncinya satu, apa? Takwa. Takwa yang tahu sudah definisinya tadi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Tanpa kita sangka ternyata hari ini kita mendapatkan rezeki, subhanallah, yang luar biasa. Ternyata ada tamu dan tamu itu membawa rezeki. Bahkan mudah-mudahan tamu itu akan menjadi keluarga kita. Tamu akan memberikan pekerjaan kita. Bahkan sekali lagi mudah-mudahan tamu itu membawa jodoh untuk kita semuanya. Subhanallah. Itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki tanpa kita sangka-sangka. Inilah beberapa ayat yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin tentang takwa. Mudah-mudahan seluruh kita semuanya, para pemirsa dan kami yang ada di studio, mudah-mudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintah Allah takwa ini. Kemudian kita mengambil dari hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, Abu Hurairah berkata, qila, dikatakan, ditanyakan, ya Rasulullah,
Man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Subhanallah, ini pertanyaannya luar biasa ini. Bukan siapa orang yang paling kaya, siapa yang paling pinter, siapa yang paling ganteng umpamanya atau yang cantik, ternyata tidak. Yang ditanyakan adalah man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Rasul menjawabnya, qala atqahum, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ringkas sekali. Tapi sahabat yang bertanya tadi mengatakan, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanyakan. Dijawab lagi oleh Rasulullah, kalau kamu tanyakan siapa orang bertakwa, fa Yusufu nabiyullah, Yusuf itu adalah nabi, ibnu nabiyillah, putranya nabi, ya, ibni nabiyillah, kakeknya Nabi, dan Khalilullah, putranya kekasih Allah. Yang disebutkan ini namanya silsilah emas. Ini adalah merupakan untaian emas, keluarga yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yusuf nabi. Kemudian bapaknya nabi, yaitu Nabi Yakub. Bapaknya lagi nabi, yaitu Nabi Ishak. Bapaknya lagi nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ini mudah-mudahan keluarga kita ini punya keturunan, keluarga yang baik-baik semuanya, sebagaimana Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Itu jawaban Nabi. Tapi sahabat tadi yang bertanya masih bertanya yang lain, laisa an hadza as'aluka, bukan tentang itu ya Rasulullah yang aku tanyakan. Kemudian Rasulullah menjawab, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apa tentang yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab? Kemudian Rasul menjawab, kalau itu yang kamu tanyakan, siapa orang yang paling mulia orang Arab itu? Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang terpilih, orang yang paling mulia pada zaman jahiliyah, dia akan menjadi orang mulia dalam Islam, tapi syaratnya satu, idza faqahu, kalau dia punya ilmu. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang mulia, bukan keturunannya, bukan hartanya, bukan tampannya, tapi orang yang berilmu, itulah orang yang akan mulia. Ilmu yang mengantarkan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, orang yang takut itu adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Para pemirsa Wisal TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya setelah diterangkan oleh Nabi, bahkan jawabannya sampai ada 3. Yang pertama, orang yang bertakwa. Yang kedua adalah menyebutkan nasab, dan nasabnya orangnya semuanya bertakwa. Yang ketiga adalah orang yang berilmu. Oleh karena itu mudah-mudahan semua anak kita, semua cucu kita, semua keturunan kita, bahkan keluarga besar kita, mudah-mudahan dibekali oleh Allah menjadi orang yang paling mulia, yaitu dengan mempunyai satu modal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu tentang ilmu. Ilmu inilah yang menyebabkan orang itu bisa mulia. Tapi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ada 2. Ilmu ada 2. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2 macam. Yang pertama, al-ilmu qalbi. Ilmu yang ada dalam hati, kemudian dilaksanakan oleh anggota badannya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kita mendengarkan, oh iya, ada majelis taklim nih, ini pas ada pengajian nih, pada hari Kamis ada pengajian, hari Sabtu ada pengajian, oh ternyata kita datang. Subhanallah, itu nanti menjadikan orang yang mulia. Kemudian pada hari-hari yang lain kita mencari ilmu melalui Wisal TV ini, subhanallah, itu akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia untuk segera mendapatkan modal yang pertama, modal yang utama. Harapkan itu orang yang mempunyai ilmu. Itulah orang yang akan menjadi orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia. Kalau sudah mulia di sisi Allah, dia akan mulia di sisi manusia. Ini hadis yang pertama ini, Ustaz Amin. Yes.
Hadis yang kedua, Masya Allah, ini indah sekali. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya khulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifakum fiha wa innallaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslim. Kajian Islam. Terobosan baru belajar fikih ibadah. Pertama di Indonesia. Buku fikih bergambar solusi belajar hukum Islam dengan mudah, menarik, efektif dan singkat. Berisi tuntunan bersuci, sholat, puasa, dan haji. Halaman full color dengan ilmu yang memudahkan kita dan anak kita mempelajari dengan cepat, jelas, dan praktis. Disertai dengan CD aplikasi untuk digunakan di komputer Anda. Sehingga makin melengkapi kenyamanan belajar fikih dengan metode ini. Dapatkan buku ini seharga 200.000. Pemesanan hubungi 0857 15 86 6688 0857 15 86 6688. Ada seorang sahabat Nabi berkata kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ya Rasulullah, ayu islamin khair?" Perbuatan apa dalam Islam selain wajib yang besar pahalanya setelah ibadah wajib? Kata Nabi SAW, "Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif." Engkau memberikan makan kepada siapapun dan juga engkau menyebarkan salam kepada siapapun yang kau kenal dan kau tidak kenal. Nah, kita sebagai muslim Kajian Islam. Subhanallah, ini kita uraikan
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda. Ini mudah-mudahan kita ukir dengan tinta emas ya dalam hati kita. Innad dunya khulwatun khadirah. Dunia itu sangat manis, sangat hijau. Siapapun melihat dunia pasti senang. Sampai kita itu heran ya, anak umur 3 tahun. Umur 3 tahun kan belum tahu apa-apa. Apalagi yang usianya kalau sudah 23 ya. Yang baru 3 tahun saja anak nangis. Kita kasih uang, itu dia diem. Padahal nggak tahu uang yang dia habis itu uangnya dirobek-robek, tapi diem dia. Subhanallah, itu anak umur 3 tahun. Bagaimana kalau umur 23 tahun, subhanallah ya. Nah, oleh karena itu ad-dunya khulwatun khadirah, sangat menarik, sangat indah, siapapun dia akan tertarik dengan dunia. Dunia kalau kita artikan adalah semua yang ada nikmat diberikan oleh Allah sekarang ini itu namanya dunia. Harta, kekayaan, rumah yang besar, kendaraan, uang yang banyak, semua yang ada yang diinginkan oleh manusia itu namanya dunia. Khulwatun khadirah, sangat indah, sangat manis dan sangat menakjubkan. Khadirah itu artinya hijau. Makanya banyak ya orang-orang itu dindingnya hijau ya, kadang-kadang karpetnya hijau, masya Allah. Mengapa? Karena hijau itu adalah lambang kesejukan, lambang kebahagiaan ya. Oleh karena itu Rasulullah cara menerangkannya, innad dunya khulwatun khadirah. Dunia itu sangat manis, khulwat itu manis, sangat indah, khadirah sangat menyejukkan, menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifukum fi, Allah memberikan kemampuan kamu untuk mengatur dunia, menjadikan wakil untuk mengatur dunia. Allah berikan kekuasaan pada dunia itu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah melihat bagaimana kamu menggunakan kekayaan itu, dunia itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka bertakwalah kepada Allah untuk minta agar diselamatkan dari fitnah dunia, wattaqun nisa, dan mohonlah kepada Allah dari fitnah perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Bani Israil sampai hancur dilaknat oleh Allah pertama kali itu karena fitnah perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa TV Wisal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita ini tertipu dengan dunia. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk diberikan dunia yang banyak, diamanatkan oleh Allah untuk mengatur dunia. Kemudian Allah melihat dunia ini kita gunakan untuk apa? Contohnya harta dululah, harta. Harta itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah dari 2 hal. Yang pertama, dari mana harta itu engkau dapat? Kita doakan ya, kita berdoa semuanya nih para pemirsa, mudah-mudahan dapat rezeki minimal per bulan 95 juta ya, yang halal, yang berkah ini. Terus digunakan untuk apa? Dari mana rezeki itu? Kalau digunakan untuk i'la'i kalimatillah, untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilihat oleh Allah. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Utsman, sekali infak 10 miliar. Masya Allah, ini Ustaz Amin saya doakan. Amin. Mudah-mudahan nanti sekali infak 10 miliar. Amin, Masya Allah ya, ini luar biasa. Itu karena dilihat oleh Allah. Fayanzur kaifa ta'malun, bagaimana kalian untuk bisa mengatur dunia ini, harta yang diamanatkan oleh Allah kepada kita ini, bagaimana kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk bantu fakir miskin. Sering dicontohkan oleh para ustadz, siapa yang bantu orang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah itu lebih utama daripada iktikaf 2 bulan di Masjid Nabawi. Subhanallah. Jadi harta itu bisa digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan harta itu kita bisa bangun masjid. Mudah-mudahan dengan harta itu bisa menyantuni anak fakir miskin, anak-anak yatim. Bahkan kita doakan mudah-mudahan dengan harta itu bisa pergi sekeluarga, pergi ke Mekah. Masya Allah.
Kita berdoa, Ustaz, amin, dan seluruh pemirsa, mudah-mudahan semuanya bisa pergi haji bersama dengan ibu dan bapaknya, apalagi dengan istrinya, ya, apalagi dengan suaminya. Mudah-mudahan semuanya. Itu harta yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan, dari mana harta itu didapatkan dan digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berlomba. Yang niat lomba itu Umar ibn Khattab, karena beliau selalu merasa tertinggal dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pada waktu itu Sayyidina Umar diperkirakan punya uang nggak banyak lah, kurang lebih ada 500 miliar. Masya Allah, ini mudah-mudahan semuanya kita dapat 500 miliar ya. Subhanallah, ternyata hari itu berjanji kepada Allah, ya Allah, hari ini saya mudah-mudahan bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam berinfak. Datang pada Rasulullah SAW memberikan sampai 250 miliar. Waktu itu uangnya uang dinar, Ustaz, ya, uangnya uang dinar. Diberikan sampai Rasulullah terkagum-kagum, kok banyak Umar? Masya Allah, bagaimana keluarga kamu? Langsung Umar mengatakan, ya Rasulullah, masih ada separuh ya Rasulullah. Rasul langsung mengangkat dua tangan, mendoakan, yakni ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqaita. Mudah-mudahan apa yang engkau infakkan ini diberikan pahala oleh Allah, dan yang kamu tinggalkan untuk keluarga akan diberkahi oleh Allah. Masya Allah. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar datang, Umar dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan saya menang, sambil ngelirik dikit-dikit. Masya Allah ya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar membawa uangnya itu 1 triliun. 1 triliun, bukan hanya 250 miliar. Subhanallah, ketika diberikan, Rasulullah lebih terkagum-kagum lagi. Kok banyak sih Abu Bakar? Bagaimana keluarga kamu? Ternyata keluarganya tidak ditinggal 1 real pun tidak, 1 dinar pun tidak, 1 rupiah pun tidak. Semuanya diinfakkan. Dan Abu Bakar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar, saya tidak pernah berlomba dalam kebaikan kecuali engkau sebagai pemenangnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini kita baru dari satu segi, yaitu dunia. Oleh karena itu, mungkin dengan beberapa contoh, saya berikan contoh 3 saja. Mudah-mudahan kalau diberikan rezeki yang halal, tolong keluarga jangan ada yang disia-siakan. Tolong istri diberikan belanja yang cukup. Ustadz, amin. Saya doakan mudah-mudahan bisa minimal memberikan belanja kepada istrinya 10 juta. Amin, amin, amin ya. Dan yang lain masih ada. Kemudian yang infaknya, kemudian untuk bantu orang tua, bantu orang lain, tetangga, fakir miskin, itu contoh 1. Contoh yang kedua, alangkah indahnya kita peduli terhadap masjid yang ada. Di Jogja, ini para pemirsa, di Jogja itu ada masjid yang indah sekali di Jogokarya atau apa itu namanya. Ternyata punya mobil, mobilnya ditulis tim resik-resik masjid. Subhanallah. Ini tim untuk membersih masjid. Jadi setiap hari itu datang ke masjid. Nah, alangkah indahnya kita punya rezeki, kita berikan harta untuk bagaimana mengatur bagaimana kamar mandinya masjid-masjid yang ada itu bisa kita bantu. Oleh karena itu mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kita gunakan. Yang ketiga, kita bantu orang-orang yang belajar. Orang yang belajar kita berikan, kita beasiswa, bahkan kita berdoa mudah-mudahan di Indonesia Allah izinkan dari mulai TK sampai profesor semua belajarnya gratis. Amin ya. Amin. Oleh karena itu saya minta doa nih Ustadz Amin ya. Kemarin Ustadz Amin datang ke pesantren saya. Itu alhamdulillah santrinya belum banyak, baru sekitar 220, dan itu seluruhnya gratis 100%. 100%, dan alhamdulillah kita banyak, sekitar 80% anak-anak yatim dan duafa. Sedikit kita ide agar kita bisa bantu fakir miskin, terutama anak-anak yatim untuk belajar Al-Quran. Nah ini kita berdoa mudah-mudahan negara itu bisa memberikan tempat belajar, kesempatan untuk belajar, semuanya itu gratis. Jadi negara yang makmur itu Ustaz, ada 2 indikasi. Yang pertama sekolahnya gratis, yang kedua
rumah sehatnya gratis. Subhanallah, saya tidak menyebut rumah sakit, Ustaz. Sakit itu. Karena takutnya ke rumah sakit malah tambah sakit. Tapi kalau rumah sehat, insya Allah dia datang karena namanya mustasfa. Dan di sini sudah ada di Masjid Sunda Kelapa itu ada tulisannya rumah sehat. Karena menteri kita juga namanya Menteri Kesehatan ya, yang mudah-mudahan semuanya akan menjadi sehat semuanya. Nah, kalau dua ini bisa, subhanallah, itulah negara yang makmur. Kemudian contoh yang berikutnya, alangkah indahnya kita bisa memperbaiki jalan-jalan. Masya Allah, ini mudah-mudahan jalan yang di ujung dengan jalan di Jalan Tamrin ya, di ujung mana dunia yang paling akhir di Indonesia ini dengan Jalan Tamrin itu harus sama. Itu barangkali kalau kita mempunyai harta bisa kita gunakan. Yang kedua, wattaqun nisa. Tolong kita semuanya berdoa kepada Allah, kita harus hati-hati dari fitnah perempuan. Begitu juga yang perempuan, tolong hati-hati fitnah dari laki-laki. Dan biasanya orang itu mendapatkan 3 ujian yang diistilahkan yaitu 3 ta, harta, tahta, wanita. Itu bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan juga dapat 3 ujian. Harta, tahta, fata. Fata itu anak-anak muda yang belum nikah itu ya, Masya Allah ya. Jadi harta, tahta, fata. Fata itu artinya adalah anak muda. Oleh karena itu perempuan jangan tergoda dengan fata, laki-laki jangan tergoda dengan perempuan, dan ini fitnah yang paling besar. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah, jangan sampai kena fitnah perempuan. Karena banyak orang yang gagal, dan ini ditawarkan oleh orang kafir Mekah kepada Rasul ketiga-tiganya. Yang pertama, Rasulullah disuruh berhenti dakwah. Muhammad, sekarang nggak usah dakwah. Maumu apa? Kalau kamu ingin menjadi orang kaya, Muhammad, kami kumpulkan harta orang Mekah dan kami berikan kepada kamu sampai kamu menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Aghnan nas, orang yang paling kaya. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tergiur. Dan sekarang ini sering kita dengarkan banyak orang gagal, banyak orang yang nggak lulus dengan ujian harta, banyak yang masuk penjara. Ini mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang pertama tadi ya. Yang kedua, jangan sampai kita tergoda dengan tahta, jabatan. Banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR ternyata nggak jadi, dia akhirnya maaf ya gila. Ada orang yang ingin menjadi bupati, wakil bupati, ternyata nggak jadi karena sudah habis sekian banyak. Tujuannya hanya ingin menjadi mendapatkan jabatan, ternyata tidak dapat. Ada yang bunuh diri. Subhanallah. Lah Rasulullah diberikan, Muhammad, udah sekarang jangan dakwah. Tapi apa yang kamu minta? Ingin menjadi raja? Malaknak. Diangkat menjadi raja tanpa pilihan. Subhanallah. Tanpa pilpres. Tanpa apa, langsung diangkat. Tapi syaratnya berat. Jangan berdakwah. Gimana Ustaz Amin sekarang ini? Udah Ustaz Amin sekarang ini nggak usah di Wisal TV, nggak usah ngajar di mana-mana, udah dicukupi menjadi jabatan apa, tapi syaratnya nggak boleh dakwah dan nggak boleh sholat. Gimana kira-kira? Masya Allah. Ya, ini berat sekali ya, berat sekali. Tapi Rasulullah ternyata lulus, tidak tergiur dengan jabatan. Yang terakhir perempuan. Muhammad, kamu ingin menikah dengan orang yang paling cantik di Mekah? Kami pilihkan yang paling cantik, siapa gadis yang kau sukai? Zawwajnaka iyyaha. Subhanallah. Jadi 3 hal ini ditawarkan kepada Nabi, dan ini semuanya akan berada fitnah ujian di depan kita. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwa harta dan perempuan ini adalah merupakan ujian dari Allah. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan diselamatkan dari godaan dunia, godaan wanita. Dan kita diingatkan bahwa fitnah Bani Israel sampai hancur dilaknat oleh Allah. Pertama itu adalah karena teruji dari tentang perempuan, yang perempuan diuji tentang laki-laki. Itu hadis yang kedua Ustaz ya. Minta waktunya sedikit Ustaz, ada ditambah lagi. Ini ada doa pendek sekali ini. Doa pendek sekali tapi mencakup kebahagiaan dunia akhirat. Ini doanya pendek. Itu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Itu ada 4 Abdullah yang terkenal. Kalau disebutkan Abadilah al-Arba'ah, Abdullah 4. Siapa?
Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Ini semuanya namanya Abdullah. Nah di sini Ani bin Mas'ud, kalau Ibnu Mas'ud namanya Abdullah. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Para pemirsa, maaf ya, Ibnu Mas'ud itu kalau Ustadz Amin duduk, Ibnu Mas'ud berdiri, itu tingginya sama. Artinya Ibnu Mas'ud itu pendek. Orangnya kecil. Pernah naik memanjat pohon, maaf ya, ternyata apa kakinya ini apa? Ya, kurus. Ternyata kakinya itu kecil, sampai para sahabat ada yang ketawa, loh, kakinya Abdullah kecil. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kaki sampaikan, Allahumma inni as'alukal huda at-tuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah. Saya baca 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-huda 1, wat-tuqa 2, wal afafa 3, wal ghina 4. Inilah doa pendek, mudah-mudahan bisa kita baca setiap habis salat. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina, rawahu Muslim. Apa artinya? Allahumma, duhai Rabbku, duhai Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, al-huda, petunjuk. Kajian Kita semuanya, bahkan kita setiap hari minimal kita membacanya itu mohon kepada Allah hidayah itu sampai 17 kali. Kapan? Ketika sholat membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang banyak orang bingung para pemirsa. Apakah hukumnya halal, apa haram ini boleh apa? Tidak, bingung. Kita harus mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa ustadz satu mengatakan boleh, ustadz satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan syirik. Kita bingung. Oleh karena itu mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikan petunjuk kami agar hidup kami selalu mengikuti jalan-Mu ya Allah. Huda. Mau nyekolahkan anak kemana? Mau mencari menantu yang bagaimana? Ya, apakah menantu yang baik-baik yang seperti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan. Ini semuanya kita tidak bisa kecuali mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Yang kedua, wat-tuqa, takwa. Masya Allah, minta khusus takwa. Kisahnya begini, pendek saja. Bunda Maryam kalau bahasa kita namanya Siti Maryam. Beliau itu di Masjidil Aqsa. Usianya kurang lebih usia gadis. Pada waktu itu istirahat dari Masjidil Aqsa ke arah timur. Ternyata nggak ada orang di sana, cari tempat yang tidak kelihatan. Tiba-tiba ada anak muda, kurang lebih selisihnya 2 tahun. Masya Allah. Laki-laki semester 3. Masya Allah. Ini bayangkan ya, anak muda yang seperti itu. Ternyata langsung Bunda Maryam ketika ketemu anak muda itu langsung menjerit, Inni a'udzurrahmani minkunta in kunta taqiyya. Inni a'udzurrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung pada Allah yang Maha Kasih Sayang. Jangan dekat-dekat ya kalau kamu anak yang bertakwa. Masya Allah.
Ya, anak sekarang ini kalau ketemu begitu, apalagi Bapak ya memahami, langsung aja ngikut, Masya Allah. Oleh karena itu Allah mudah-mudahan berkahi kita semuanya, sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal afaf, minta supaya diri kita dijaga oleh Allah dari maksiat, dari bahaya. Diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah. Wal afaf, kita minta agama kita dijaga oleh Allah. Yang keempat, wal ghina, dan kecukupan. Semuanya saya doakan ya, mudah-mudahan tidak punya hutang. Semuanya saya doakan ya. Alangkah bahagianya kalau hidup tidak punya hutang. Ini luar biasa. Inilah 4 doa mencakup kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini hadis pendek dan luar biasa. Masya Allah. Kemudian mungkin nanti kesempatan bagi para pemirsa ya, untuk dialog. Tapi saya tambah sedikit lagi, Pak Ustadz. Hadis an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Saya mendengarkan Rasulullah sedang berkhutbah pada waktu haji wada. Masya Allah, senang sekali ya. Kita bayangkan para pemirsa bagaimana kita mendengarkan Rasulullah sedang berkhutbah. Masya Allah. Rasulullah sudah meninggal, sudah 1435 tahun yang lalu lebih. Tolong seakan-akan kita mendengarkan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Saya bacakan saja khutbahnya ini. Man ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulul jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Sedang akan dikumandangkan adzan. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah berkahi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa shallu khamsakum, tolong salat 5 waktu ditambah dengan apa? Dengan berjamaah di masjid atau di musala. Wa sumu syahrakum, tolong puasa pada bulan Ramadan sempurna, puasa yang diridhoi oleh Allah. Wa addu zakata amwalikum, dan keluarkan zakat hartamu. Wa ati'u umara'akum, taati pemimpinmu. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Tuhanmu. Masya Allah. Ini nasihatnya luar biasa. Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dari awal tadi udah kita sampaikan masalah takwa. Takwa itu gampangnya adalah, selain yang saya terangkan di awal, menjaga diri kita dari kobaran api neraka. Wasallu khamsakum, tolong sholat 5 waktu. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan ya, sholat 5 waktu berjamaah. Saya doakan mudah-mudahan bisa ke Mekah semuanya. Amin. Bisa ke Madinah semuanya. Amin. Mungkin pertanyaannya Ustaz Amin, ketika di Mekah, di Madinah, sholatnya di hotel atau di Masjidil Haram? Masjidil Haram. Nah, ini mudah-mudahan para semuanya ya. Kemudian kalau di Madinah di hotel apa di Masjid Nabawi? Kalau di Indonesia, ini pertanyaannya. Ya, kalau di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Indonesia pun kita harus sholat di masjid atau di mushola. Baik. Wasumu syahrakum, puasa pada bulanmu. Puasa ini bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi al-imsak, menjaga dari maksiat. Mata kita dijaga, jangan ada yang melihat yang diharamkan oleh Allah. Telinga jangan ada yang mendengarkan yang dilarang oleh Allah. Terutama lisan kita ini. Ya, kita puasa semuanya. Ketika puasa kita jaga al-imsak an ma'asiyatillah, dari maksiat pada Allah. Wa addu zakata amwalikum, tolong keluarkan zakat.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau Allah perintahkan zakat berarti kita diperintah menjadi orang kaya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat, bukan untuk kekayaan diri pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Wa atu zakatakum, keluarkan zakatmu. Wa atiu umara'akum, taat kepada umara. Mudah-mudahan RT kita orang yang muslim, RW kita orang yang muslim, ya, lurah kita orang yang muslim, camat kita camat yang muslim, bupati wali kota kita mudah-mudahan yang muslim, gubernur kita mudah-mudahan yang muslim, presiden kita yang muslim, menteri-menteri kita yang muslim. Subhanallah, taat umara. Taat umara kepada kita. Wa atiu umara'akum. Kalau hal itu kita lakukan, tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk surga Tuhanmu. Jadi orang ingin masuk surga, gampang sekali, saya ulangi lagi. Pertama, takwa kepada Allah, salat 5 waktu berjamaah, puasa Ramadan dengan sempurna, mengeluarkan zakat, dan taat kepada pemimpin. Insya Allah kita akan masuk surga. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan sedikit uraian dari kitab Riyadhus Shalihin ini, kita semuanya, para pemirsa, kita semuanya akan bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhiratnya kumpul di surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz. Baik, pemirsa Ustaz TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saatnya kita buka dialog interaktif di line telepon 0822 11111332. Dan nampaknya sudah ada yang masuk, Ustaz. Kita Masya Allah, angkat. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ustaz, siapa dan di mana, Ibu? dengan Ibu Rina di Kalimantan Timur. Ya, silakan. Langsung saja, Ibu Rina. Ustaz, tadi kan kayaknya kalau dengar penjelasannya kayaknya enak betul gitu kan, kayaknya kalau misalnya kita benar-benar nikmatin hidup tuh kayaknya indah betul. Cuman kan kalau kita yang jalanin hidup tuh, kalau misalnya ada masalah betul-betul kita pikirin gitu. Nah, gimana caranya supaya kalau misalnya kita punya masalah, apalagi masalah rumah tangga tuh, supaya kita gimana ya, bisa enak gitu nah jalaninnya, Ustaz. Iya. Apalagi kan saya kan dekat rumah mertua. Iya. Terus itu kan kalau misalnya apa-apa suami sebentar ke rumah mertua. Misalnya contoh aja, Ustaz ya. Iya. Misalnya saya masak istilahnya kan kita masak buat suami sudah kita masakin, sebenarnya makan tempat mertua itu kan dalam hati lama-lama jadi dongkol, Ustaz. Maksudnya gimana caranya, apa saya yang salah, apa gimana ya, Ustaz? Makasih ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ya, Masya Allah. Pertama didoakan dulu mudah-mudahan ibu yang ada di Kalimantan Timur Allah berikan rezeki minimal 100 hektar kelapa sawit ya, Masya Allah. Punya batu bara juga mudah-mudahan ya. Masya Allah. Pertanyaannya sangat indah sekali, bagus sekali. Saya merasa nikmat mendengarkan pertanyaan karena ini pertanyaan tidak hanya terjadi kepada Ibu Rina saja. Ini kayaknya banyak terjadi di keluarga. Pertama, nasihat kepada para suami, kepada para istri. Tolong menjadi suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tolong suami bergaul dengan keluarga, dengan istrinya dengan yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Subhanallah, yang menyenangkan. Bagaimana kemudian istri pun begitu. Istri juga begitu. Kalau dengan suami, tolong yang menyenangkan. Nah, sekarang kalau ada permasalahan, istri sudah masak untuk suami dan rumah kita dekat sama mertua, ternyata sudah dimasakkan, tidak makan di rumah tapi makannya di rumah mertua. Mungkin sekali, 2 kali nggak ada, tapi kok sering begitu, akhirnya menjadi dongkol. Yang pertama, Bu Rina, tolong yang ikhlas. Apa yang kita lakukan untuk suami itu ibadahnya, pahalanya surga, Bu Rina. Tolong yang ikhlas. Dan mudah-mudahan suami nanti bisa makan bersama dengan istri dan anak di rumah. Mudah-mudahan bisa dinikmati dan suami ikhlas untuk bisa menikmati. Kemudian sekali-sekali bareng kita dengan suami, dengan anak kita makan di rumah mertua, atau kita bawakan makanan ke rumah mertua supaya senang. Jadi sekarang ini saya tunjukkan 2 orang. Suami tolong bersikap baik terhadap istri, tolong jaga istri jangan sampai kecewa. Dan Ibu Rina yang sudah betul-betul ingin berbuat baik kepada suami tapi ternyata suaminya tidak begitu, tolong jangan kecewa.
Mengapa? Karena pahalanya surga. Nggak usah jengkel. Betul, namanya manusiawi ya. Ternyata seakan-akan dia melebihkan orang lain daripada istrinya. Mulai hari ini tidak. Mudah-mudahan suami juga peduli terhadap istri sayang kepada suami, dan apapun yang kita lakukan jangan ada kecewa, jangan jongkol. Karena apa? Pahalanya surga dan dosanya diampuni. Masya Allah. Jangan jongkol, nanti kalau dongkol malah khawatir nggak dapat pahala, nggak dapat surga. Kita tolong yang ikhlas dan kita sampaikan, dan mudah-mudahan suami juga mendengarkan nih. Mudah-mudahan mendengarkan, suami jangan sampai mengecewakan kepada istri. Mertua pun demikian, jangan mengecewakan pada mantu, terutama menantu. Jangan mengecewakan kepada mertua dan jangan mengecewakan orang tua. Itu barangkali saja. Baik, saya angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, halo, waalaikum. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Ya, dari Sofyan dari Sulawesi Barat. Masya Ya, Allah. Pak Sofyan, Sulawesi Barat, langsung saja Pak Sofyan pertanyaannya. Ya, silakan Pak Sofyan, langsung saja. Ya, Ya, silakan Pak. pertanyaannya ini Pak. Ini Ustaz, persoalan bagaimana sebenarnya ini kalau istri yang menyakiti suaminya? Ya. Ya, baik, itu saya Bapak. Ya, Itu saja. Ya. iya. Baik. Ya, terima kasih Pak Sofyan di Sulawesi Barat. Ustaz. Ya. Masya Allah. Ini pertanyaannya 180 derajat berlawanan dengan yang. Tapi jawabannya hampir sama. Tolong wahai para istri, jangan ada yang menyakiti suami. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu sholat 5 waktu, wa shamat sahroha, dan puasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suami, taat dan menyenangkan kepada suami, subhanallah, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, dakhalat jannata rabbiyah. Jadi sekarang saya tujukan kepada para istri, tolong jangan ada yang tidak taat kepada suami. Tolong bisa taat kepada suami dan suami sayang kepada istri. Oleh karena itu, jawaban yang pertama dari Kalimantan Timur tadi saya tujukan kepada suami, supaya suaminya menyenangkan kepada istri tidak dongkol. Sekarang saya tujukan kepada istri juga, tolong istri taat kepada suami dan suami tolong sayang kepada istri. Jadi saya ulangi lagi hadisnya, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu sholat 5 waktu, wa shamat sahra, puasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami, menyenangkan kepada suami, subhanallah, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan, dakhalat jannata rabbiha, dia akan masuk surga Tuhannya. Tapi tolong suami juga itu khairukum li ahlihi, orang yang paling mulia. Ini maaf ya, di seluruh pemirsa TV ini ada orang laki-laki yang paling mulia. Siapa? Orang yang menyenangkan istrinya. Masya Allah, orang yang gak gampang membentak istrinya, yang gak gampang marah kepada istrinya, itu adalah suami yang paling baik. Sampai Rasulullah bersabda, wa ana khairukum li ahli, saya adalah orang yang paling mulia sedunia karena sikap saya terhadap istri sangat-sangat menyenangkan. Ma'akraman nisa illa karim, tidak ada suami yang menghormati istri kecuali suami yang mulia. Wa ma'ahanahunna illa laim, tidak ada suami yang bentak-bentak istri kecuali suami yang tidak baik. Baik, Ustaz. Nampaknya waktu kita sangat terbatas sekali, Ustaz. Itu sebagai penutup terakhir, Allah tolong dilaksanakan. Kan ada perintah yang wajib, ada yang perintah yang sunat. Kita itu tidak melihat itunya, tapi kita laksana. Oh, ini perintah Allah, kita laksanakan. Kemudian kita jauhi larangannya. Larangannya kita jauhi, nggak usah separuh-separuh, kita tinggalkan semuanya. Itulah yang takwa. Kalau hal itu yang kita lakukan, maka inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak cucu kita, semuanya yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan semuanya diselamatkan di dunia dan di akhirnya kumpul di surga. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik pemirsa Ustaz TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami mohon maaf karena waktu yang terbatas. Walaupun banyak sekali pertanyaan telah masuk ke Tiket dan juga beberapa mencoba bertanya via telepon belum sempat kami jawab. Kami mohon maaf, minggu akan datang kita akan berjumpa lagi tentunya di waktu dan jam yang sama di pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin yang diasuh oleh Ustadz Dr. Musli Abdul Karim MA, pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran by Quran yang beralamat di Cimanggis, Depok. Ustadz, ini karena waktu juga terbatas, masih banyak yang masih bertanya itu. Kami mohon maaf sekali, karena waktu yang terbatas. Saya Aminullah dan narasumber kita Ustaz Dr. Musli Abdul Karim MA, seluruh kerabat kerja bertugas yang hari ini mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.